Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriansyah Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis, kode kelas 641B07 dengan NIM 6422538 di mata pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-10 yang berjudul Jasa Perbankan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sumari dari esai yang saya buat. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpanan atau deposan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat yang pertama menarik deposito berjangka tersebut, yang kedua memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Selanjutnya, pembayaran atau pembelian deposito dapat dilakukan dengan yang pertama ada uang tunai, cek atau bilet giro atas bank lain, dan yang terakhir ada cek atau bilet giro atas bank sendiri. Pengambilan bunga deposito selain pembayaran di kas, bunga deposito dibayar dengan cara dipindahkan ke rekening tabungan, dipindahkan ke rekening koran giro, ditransfer ke bank lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito on call deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan dalam jumlah besar. Yang kedua ada deposito automatic rollover atau ARO. Deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali ke satu periode secara otomatis. Yang terakhir ada sertifikat deposito. Pada hakikatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang pada bank dalam jangka waktu tertentu. Bunga dibayar di muka, dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Daya tarik sertifikat deposito antara lain mudah diperjualbelikan sebab nama pemiliknya tidak dicantumkan, sehingga termasuk surat berharga atas unjuk. Selanjutnya tentang travel check atau travel check. Dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Saya akan menjelaskan keuntungan dari travel check. Yang pertama, memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang. Setiap travel check yang hilang dapat diganti. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri karena pengguna akan dilayani secara prima. Yang keempat, dapat dijadikan cenderamata ataupun hadiah untuk teman, kolega atau nasabah. Yang kelima atau yang terakhir, biasanya dalam pembelian travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula saat pencairannya. Namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya. Mengenai Pusat Informasi Uang atau PIPU, PIPU adalah suatu sistem otomasi yang dapat menyediakan informasi pasar uang negara secara real time, tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi bank pemerintah, Bank Indonesia, dan pelanggan PIPU. Berikut ini adalah elemen-elemen dalam market pasar uang. Yang pertama ada interbank call money atau yang biasa kita artikan sebagai suatu fasilitas dan dana dalam jangka pendek yang dibutuhkan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga dengan jalan menghubungi via telepon bank yang kelebihan dana. Yang kedua ada interbank time deposit, yang artinya suatu fasilitas dana antarbank yang berjangka waktu minimal 1 bulan. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian. Yang ketiga, interbank deposit on call, suatu fasilitas dana antarbank yang penarikannya dilakukan dengan menghubungi bank terlebih dahulu. Jangka waktu bebas biasanya 1 minggu. Yang keempat ada sertifikat deposito antarbank, fasilitas dana antarbank berjangka waktu minimal 1 bulan yang dilakukan dengan secara diskonto. Artinya pada saat melakukan penempatan dana, bunga dibayar di muka. Dan yang terakhir ada sertifikat Bank Indonesia atau biasa disingkat SBI, surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang nominal dalam rupiah telah disetor oleh pihak pemenangnya dan diambil lagi setelah jatuh tempo. Jadi merupakan surat pengakuan utang berjangka pendek Bank Indonesia. Selanjutnya mengenai clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Sistem otomasi clearing dimulai pada tahun 1990. Dalam sistem ini, bank tidak perlu lagi mengumpulkan warkat, membagi-bagi ke masing-masing kelompok, menghitung atau merekapitulasi, serta membuat sendiri neraca dan bilet saldo clearing untuk mengetahui posisi menang atau kalah clearing. Bank hanya menyerahkan warkat clearing pada siang hari kepada bagian UPG atau urusan pembayaran giral Bank Indonesia dan menerima kembali warkat clearing pada sore hari secara terperinci transaksi clearing tersebut. Selanjutnya ada LRC. LRC atau biasa kita sebut LC disebut dengan surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Yang pelaku LC adalah yang pertama ada aplikan, pemohon kredit, issuing bank atau opening, outfishing bank adalah bank yang meneruskan LC, confirming bank adalah bank yang meletakkan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Ada paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjukkan dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Dan yang terakhir ada beneficiary atau eksportir yang menerima LC. Selanjutnya ada mengenai transfer, dan yang terakhir, transfer adalah pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. Besarnya biaya pengiriman tergantung sarana yang digunakan dan jarak tempat tujuan pengiriman. Keuntungan transfer bagi nasabah ialah sebagai biaya pengiriman uang relatif murah, uang yang dikirim dijamin aman, waktu tiba sangat cepat. Prosedur dan proses pengiriman sangat mudah, dapat mengirim ke beberapa tempat sekaligus, pengiriman uang tidak selalu tunai, memperoleh penghasilan dan biaya pengiriman, memperoleh dana cash dari dana yang dikirim. Dan yang terakhir merupakan bentuk pelayanan yang diberikan ke nasabah. Selanjut ke materi yang terakhir yang mengenai inkaso. Sama seperti clearing, inkaso merupakan proses penagihan warkat antar bank. Hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Keuntungan inkaso yang pertama menghemat biaya, menghemat waktu, serta menghindari resiko kehilangan. Sekian sumari dari materi yang saya jabarkan. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.